Pernah sadar nggak, di dunia yang ribut, penuh komentar, sindiran dan drama, orang yang paling tenang itu justru kelihatan yang paling kuat. Padahal dia disindir, dikritik, bahkan direndahkan. Tapi responnya biasa aja. Bukan karena dia kalah, tapi karena dia tidak terpancing. Hari ini, kita bakal bahas satu hal penting. Kenapa orang bijak itu tidak reaktif? Dan kenapa justru disitulah letak kekuatannya? Kita masuk aja ke pembahasan pertama. Orang bijak memilih kendali, bukan pelampiasan. Orang reaktif itu sebenarnya bukan jujur, tapi kalah kendali. Sedikit tersinggung, langsung meledak. Sedikit ditekan, langsung membalas. Sedangkan orang bijak paham satu hal penting. Tidak semua hal pantas mendapat reaksiku. Dia tahu, emosi yang diluapkan tanpa arah hanya akan menguntungkan satu pihak, yaitu orang yang memancingnya. Orang bijak itu tidak sibuk menang debat, tapi dia sibuk menjaga martabat. Dan dari sini, kita masuk ke alasan berikutnya. Kalau alasan pertama soal kendali diri, alasan kedua jauh lebih dalam, karena berkaitan dengan cara berpikir. Orang bijak berpikir panjang, orang reaktif berpikir pendek. Orang bijak selalu bertanya dalam diam, kalau aku bereaksi sekarang, apa dampaknya nanti? Sementara orang reaktif bertanya, bagaimana caranya aku melampiaskan perasaan ini sekarang juga? Orang bijak paham, respon sesaat bisa merusak reputasi bertahun-tahun. Dia tahu, kata-kata yang keluar saat emosi tidak bisa ditarik kembali. Makanya dia tenang, bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak mau merusak masa depan hanya demi kepuasan sesaat. Dan prinsip ini bisa kita lihat jelas dari salah satu contoh tokoh hebat. Biar lebih kebayang, kita lihat satu contoh nyata dari sosok yang dikenal dunia karena kebijaksanaannya. Kisah Marcus Aurelius. Tenang karena menguasai diri. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar Romawi, pemimpin kekaisaran besar. Hidup di tengah perang, pengkhianatan, dan tekanan politik tanpa henti. Bayangkan posisi itu. Dihina oleh lawan, dikhianati oleh orang terdekat, diprovokasi setiap hari. Tapi Marcus Aurelius dikenal bukan karena emosinya, melainkan karena ketenangannya. Dalam catatan pribadinya yang kini dikenal sebagai Meditations, dia menulis banyak hal tentang menahan reaksi, mengendalikan pikiran, dan tidak menyerahkan kendali diri pada keadaan. Salah satu prinsip hidupnya sederhana tapi dalam. Kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Marcus paham, kemarahan hanya membuat pemimpin kehilangan kejernihan. Reaksi emosional hanya membuat musuh menang tanpa bertarung. Dan dari sosok inilah kita belajar, orang bijak tidak menenangkan dunia. Dia menenangkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Menurut kamu, di zaman sekarang ini, lebih sulit mana? Mengendalikan emosi sendiri atau menghadapi sikap orang lain? Tulis pandanganmu di kolom komentar. Dan inilah yang membawa kita ke alasan berikutnya. Kalau Marcus Aurelius mengajarkan soal kebesaran jiwa, alasan selanjutnya bicara soal kekuatan yang sering diremehkan. Orang bijak tidak butuh validasi emosi. Orang reaktif butuh diakui emosinya, butuh dimengerti saat itu juga, butuh pembenaran. Sedangkan orang bijak sudah selesai dengan itu. Dia tidak butuh tepuk tangan untuk membuktikan dirinya benar. Dia paham, tidak semua orang harus mengerti aku. Dan tidak semua keadaan perlu aku jelaskan. Ketika seseorang tidak reaktif, itu tandanya dia tidak menggantungkan harga dirinya pada reaksi orang lain. Dan ini adalah level mental yang tidak semua orang sanggup capai. Pada akhirnya,
Orang bijak tidak reaktif bukan karena hidupnya mudah, tapi karena dia tidak mau menambah beban dengan emosinya sendiri. Dia memilih diam saat perlu, bergerak saat waktunya tepat, dan berbicara saat kata-katanya punya bobot. Ingat kalimat ini baik-baik. Reaksi adalah kebiasaan, tapi ketenangan adalah keputusan. Kalau menurut kamu, di situasi apa ketenangan paling sulit dijaga? Tulis pendapatmu di kolom komentar, kita diskusi singkat di sana. Dan kalau video ini terasa menampar tapi menenangkan, berarti kamu sedang naik satu tingkat dalam cara berpikir. Semangat. Gue pamit, semua orang berhak berkembang.